lemak, Bapak Ibu. Sama-sama, padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Mazmur ini, khususnya pasal yang ke-65 ini adalah konteksnya ucapan syukur secara kolektif oleh bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam judulnya, di dalam lembaga Alkitab yang di dalam Alkitab kita secara fisik seperti ini, maka di sana dikatakan judulnya adalah nyanyian syukur karena berkat Allah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan mulai dari ayatnya yang pertama, Bapak Ibu saudaraku, maka ayat ini di dalam Mazmur ini biasanya dinyanyikan dalam perayaan ibadah di Yerusalem, khususnya pada musim panen atau musim setelah panen, ya, setelah masa kekeringan. Dan di sini juga merupakan sebuah ucapan syukur atas bencana yang telah berlalu, atas sebuah hal yang telah berlalu. Nah, sekali lagi kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ini, maka kita akan lihat di sini bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati tanah Israel. Kalau kita membaca ayat yang ke-10 umpamanya, Bapak Ibu saudaraku, bahkan di sini juga kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ini berbicara tentang ucapan syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Maka tadi kita menyanyikan pujian karena salibmu, itu berbicara tentang pengampunan, anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Kalau Bapak Ibu membaca pasal yang ke-65, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ini bicara tentang ucapan syukur bangsa Israel karena mereka diampuni, karena mereka dipulihkan, karena mereka diberkati sedemikian rupa. Lalu kemudian kalau kita melangkah kepada ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, ini adalah berbicara tentang bagaimana bangsa ini dilindungi, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dari kalau kita baca umpamanya ayat yang ke-8, engkau yang meredakan deru lautan, gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tahun lalu tentunya barangkali di antara kita banyak yang mengalami pergolakan, pergumulan, perjuangan, dan ada banyak gelombang yang mungkin datang dalam kehidupan kita. Dan Mazmur ini mengingatkan bahwa kalau Anda bisa ada sampai di detik ini, itu semua adalah berkat penyertaan Tuhan. Amin. Lalu kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-10, ini bicara tentang berkat Tuhan kepada tanah Israel. Kita tahu bahwa Israel itu adalah daerah yang sangat didominasi, bahkan kalau kita perhatikan hampir semua di daerah Israel itu adalah padang gurun, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Maka kalau kita perhatikan, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum ya bagi mereka. Ya, menyediakan, demikianlah engkau menyediakannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat 11 dikatakan engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahinya, gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya, engkau memberkatinya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Baru kemudian masuk ke ayat ini. Nah, saya mau kita lihat ayat sebelumnya ini. Istilahnya adalah konteks dekat daripada ayat ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah dengan istilah Tuhan akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan Mazmur 65 ayat 12
Ini berkaitan dengan hujan awal, katakan hujan awal. Nah, menariknya hujan awal ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata yore. Kata yore ini artinya adalah hujan awal di dalam bahasa Indonesia kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dikaitkan dengan tahun baru Bapak Ibu Saudaraku. Maka hujan awal ini kalau kita melihat daerah Israel yang merupakan daerah agraris, maka hujan awal sangat diperlukan untuk bisa memulai kegiatan pertanian. Hujan awal ini sangat dibutuhkan untuk menggemburkan tanah yang gersang, tanah yang keras, sehingga ketika hujan awal telah datang, maka ketika mereka mulai menebar benih, ketika mereka mulai menanamkan benih, maka benih itu akan bertumbuh. Tetapi yang luar biasa, kata yoreh ini bukan sekedar hujan awal. Artinya bukan sekedar hujan awal. Kata yoreh ini juga diterjemahkan dengan pengajaran. Pengajaran akan apa? Akan Torah, akan firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi di awal tahun ini betapa pentingnya kita menerima yore, menerima hujan awal yang menggemburkan tanah kita yang mungkin terasa gersang. Pada waktu tahun baru ada dua hal yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pengharapan. Makanya biasanya orang di dalam tahun baru membuat resolusi-resolusi. Lalu yang kedua, biasanya orang memasuki tahun baru itu dengan kecemasan. Bisa enggak ya saya bertahan, survive di tahun ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetapi jika engkau mengizinkan hidupmu, jika engkau mengizinkan hatimu diairi oleh firman Tuhan, diturunkan oleh Tuhan hujan awal yang disebut tadi dengan yore, yang diartikan juga dengan pengajaran. Jika kau mau belajar taat kepada Tuhan, jika kau mau diajari oleh Tuhan langkah-langkah, jejak-jejak Tuhan, kalau kau mau dibimbing oleh Tuhan, pengajaran itu juga sama dengan bimbingan. Jika engkau mau dibimbing oleh Tuhan, jika engkau mau diajar, jika engkau mau menerima pengajaran, maka dengar baik, hati yang keras akan digemburkan sehingga benih firman Tuhan itu akan bisa tumbuh di dalam kehidupanmu. Dan dengar baik, jika firman Tuhan itu tumbuh di dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi dalam sepanjang kehidupanmu, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan sanggup mengubah situasi. Firman Tuhan sanggup memberikan arahan tuntunan. Pemazmur berkata, bahkan di dalam kegelapan sekalipun, kalau ada firman Tuhan, dia akan bisa melangkah. Mazmur 119 ayat yang 105. Di sana dikatakan, ner lerakli debareka veor lintibati. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jejak-jejak langkahku. Pemazmur, dia mengibaratkan perjalanan hidup ini seperti kegelapan malam. Tetapi meskipun dalam kegelapan yang pekat, dia tidak takut kehilangan arah. Karena apa? Ada firman yang menuntun kehidupannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang 2026. Bahkan kalau kita lihat bulan lalu, bulan Desember, ada banyak bencana terjadi di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Bahkan banyak hal ya, di banyak tempat di Indonesia. Bukan cuma di Sumatera, di Jawa juga, di Kalimantan. Teman saya di Kalimantan, air di rumahnya sampai ke plafon, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bulan lalu memberikan kita sebuah pengalaman dalam kehidupan alam yang begitu mengerikan. Tetapi kalau kita lihat dalam tahun ini kita nggak tahu. Tetapi yang jelas kalau kita berlindung kepada
firman Tuhan. Kau mengizinkan hatimu untuk digemburkan, untuk dilatih, untuk diajari oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perlindung bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka oleh karena itu betapa pentingnya kita mulai dari start minggu pertama di bulan Januari di tahun ini, bukalah hatimu kepada firman yang mengajar kehidupanmu. Karena ketika engkau menerima hujan awal, benih firman itu akan bisa tumbuh. Dan dengar baik, ayat ini tidak hanya berbicara tentang hujan awal. Kalau kita melihat di ayat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat 12 di sana dikatakan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini mengajarkan bahwa tahun yang baru bukan dimulai dengan rencana manusia. Uniknya, pemazmur tidak memulai dengan resolusi. Resolusi adalah bagaimana kita ingin memulai sesuatu, membuat sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi pemazmur ini memulai dengan karya dan penyertaan Tuhan. Dimulai dengan sebuah keyakinan dan penyerahan kepada ajaran daripada Tuhan. Yore tadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi, ya, bagian yang pertama ayat yang ke-12 di sana. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat ayat 12 ini bagian A. Di sana pemazmur memulai dengan kata-kata yang sangat penting. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Nah, kita akan belajar kata memahkotai dalam bahasa Ibrani itu dari kata atar yang artinya mengelilingi, melingkupi, menghiasi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini saya kaitkan dengan tahun baru karena apa? Mahkota itu biasanya ditaruh di kepala. Setuju, amin? Maka kalau kita bicara kepala tahun, itu berbicara tentang tahun baru. Orang Israel menyebut dengan istilah Rosh Hashanah atau kepalanya tahun, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi yang luar biasa di sini kata atar ini bukan sekedar bicara tentang mahkota yang ditaruh di kepala, tetapi ini juga memiliki arti bahwa atar ini artinya mengelilingi, melingkupi, menghiasi, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya, saya mau katakan satu hal. Tuhan tidak sekedar hadir di awal atau di akhir tahun. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan hadir, Dia melingkupi seluruh detik demi detik dalam perjalanan kita sepanjang tahun ini. Dia tidak membiarkan engkau sedetik. Dia berkata, memberikan jaminan kepada Musa, aku tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah jaminan kita sebagai orang percaya. Apapun boleh dibilang orang terkait prediksi tahun ini, hidup kita tidak ditentukan oleh prediksi ekonomi. Hidup kita tidak ditentukan oleh prediksi ramalan-ramalan. Tetapi hidup kita ditentukan oleh kehadiran Tuhan. Itu sebabnya pentingnya kita untuk tetap ada, memberi diri kita diajar, menyerahkan hidup kita, menyerahkan hati kita, menyerahkan seluruh rencana kita kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting kita pahami. Yang pertama, kata memahkotai di dalam ayat ini bukan sekedar di awal, tetapi Dia akan menyertai engkau senantiasa, setiap saat, setiap detik. Bahkan engkau sadar atau tidak sadar, engkau sedang ingat Tuhan
atau sedang tidak ingat Tuhan sekalipun, Dia tetap setia hadir dalam kehidupanmu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Maka untuk bisa kita lihat di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagian yang selanjutnya kita lihat di dalam ayat ini, masih di dalam ayat 12, di sini dikatakan bagian B, jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita lihat dalam poin yang kedua. Saya bukan sedang body shaming di sini, tapi saya ketika lagi cari referensi tentang lemak, yang pertama muncul dalam pencarian saya adalah ini. Saya tidak menyarankan Anda untuk bertato seperti dia, ya. Tetapi ini adalah gambaran orang yang penuh dengan lemak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini kan secara harfiah. Tetapi di sini bukan bicara lemak secara harfiah, tetapi ini secara figuratif. Lemak di sini berbicara tentang berkat Tuhan, hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalaupun engkau ada lemak, berarti engkau diberkati oleh Tuhan. Dan standar dari kecantikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di zaman Alkitab, kalau kita membaca kisahnya Yakub, Bapak Ibu Saudaraku, Yakub itu kan mencintai yang putri daripada omnya Laban. Siapa istri Yakub? Yang pertama, yang kedua adalah Rahel. Ya, Rahel itu kalau kita lihat dalam artinya, Rahel itu artinya adalah domba betina. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, domba yang ideal adalah bagi seorang peternak, penggembala, adalah semakin gemuk dombanya, maka akan semakin senang dia. Dalam pikiran liar saya, barangkali Rahel ini adalah sosok yang badannya gemoy. Makanya Yakub suka sama dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa di sini jejak Tuhan penuh kelimpahan, gak ada hubungannya dengan Rahel dalam artian gemuknya ini ya. Cuma saya berpikir bahwa kenapa Rahel itu disukai oleh Yakub, barangkali dia ini adalah pecinta orang-orang yang gemoy. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa jejak Tuhan penuh kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku masih terkait dengan pengajaran yang dikaitkan dengan tadi kita bicara tentang yore. Yore itu artinya pengejaran dalam bahasa Ibrani, tetapi juga diartikan sebagai hujan awal. Tetapi kata yore ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kata more. Katakan more. Apa itu more? More itu adalah guru. Sebutan guru di samping rabi dalam bahasa Ibrani. Nah, kata more ini adalah guru yang harus diikuti. Guru itu harus dicontoh, harus diikuti. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika engkau mengizinkan hidupmu diajar oleh Tuhan, lalu seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, berjalan bersama Allah. Maka di sini kita masuk kepada kata more. Sekali lagi katakan more. More ini artinya guru, seseorang yang diikuti, seseorang yang dicontoh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, supaya engkau mengalami berkat, supaya engkau mengalami perkenanan di hadapan Tuhan, maka penting kau pahami dalam kehidupanmu di awal tahun ini perkataan more tadi. Bahwa engkau harus mengikuti Tuhan. Kemana Tuhan melangkah, kemana Tuhan menginginkan engkau, kesanalah engkau melangkah. Jangan sampai Tuhan pergi ke arah sini, kau pergi ke arah sana. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya kalau kita berbicara tentang pertobatan, katakan pertobatan. Pertobatan dalam konteksnya ini memiliki makna adalah berbalik arah.
mengikuti kehendak Tuhan. Yang tadinya mengikuti kehendak diri sendiri seperti anak yang bungsu yang hilang. Dia meninggalkan bapaknya, setelah dia sadar, setelah dia bertobat, dia kembali kepada bapaknya. Syub atau Noham dalam bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jejak Tuhan penuh kelimpahan. Supaya engkau mengalami kelimpahan, maka engkau harus mengikuti jejak Tuhan. Tadi di dalam Mazmur 119, pemazmur berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jejak-jejak langkahku. Jadi kemana firman menuntun engkau, kemana firman mengajar engkau, kau harus mengikuti firman itu. Supaya kau tidak terjatuh, supaya kau tidak terantuk, supaya kau tidak tersesat. Tetapi ketika engkau mengikuti jejak firman itu, ketika engkau mengikuti jejak Tuhan, hidupmu akan penuh kelimpahan. Amin. Jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi lemak di sini berbicara tentang, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, maka korban yang disukai Tuhan adalah korban yang berlemak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu suka makan lemak, berarti Anda suka makanannya Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bapak Ibu Saudaraku, ini penting. Berbicara lemak itu berbicara tentang berkat Tuhan. Berbicara lemak itu berbicara tentang kesukaan Tuhan. Jadi kalau Anda mengikuti Tuhan, Anda mengikuti kesukaan Tuhan. Ya, kalau kita kaitkan dengan ibadah di perjanjian lama, di mana persembahan itu adalah persembahan yang berlemak. Daging yang berlemak semua harus dibakar untuk Tuhan. Itu bicara tentang keinginan Tuhan. Kalau kita mendengar doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudaraku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bicara kehendak itu bicara keinginan. Jadi artinya apa? Supaya kehidupanmu mengalami kelimpahan, jadikan keinginan Tuhan, jadikan kehendak Tuhan menjadi tujuan hidupmu. Maka engkau akan melihat jejak-jejak Tuhan yang mengeluarkan lemak. Rahasia diberkati sebenarnya jangan kejar berkat. Rahasia diberkati adalah jadikan keinginan Tuhan menjadi tujuan hidupmu. Maka engkau pasti akan diberkati. Sebab Tuhan sanggup membuat berkat di tengah persoalan. Sebab Tuhan sanggup membuka berkat di tengah krisis. Bapak Ibu Saudaraku, ketika masa-masa Covid, banyak orang yang jatuh miskin. Tetapi tidak sedikit juga orang yang bisa kaya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebenarnya masalah kaya itu bukan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Karena apa? Tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah melakukan kehendak Tuhan. Kaya itu urusannya Tuhan sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Nah, maka perlu kita pahami ayat yang ke-12 bagian B ini, di mana pemazmur berkata, jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini memiliki makna dari kata lemak ini kita pahami bahwa itu berbicara tentang pemeliharaan kelimpahan. Tetapi di dalam rahasia kelimpahan itu adalah bagaimana engkau mengejar keinginan Tuhan. Bagaimana engkau mengejar kemauan Tuhan. Ketika engkau mengejar kemauan Tuhan, ketika engkau mengejar keinginan Tuhan, maka Tuhan yang berpikir keras untuk kehidupanmu, untuk usahamu, untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, dan semua hal yang tidak terpikirkan engkau, Tuhan pikirkan. Amin. Kita lihat bagian yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
Dalam bahasa Ibrani, lemak melambangkan kelimpahan dan juga kesuburan. Setiap langkah Tuhan meninggalkan berkas berkat, bukan kehancuran. Ini berarti bahwa Tuhan tidak berjalan tanpa tujuan. Tuhan tidak berjalan tanpa tujuan. Bapak Ibu Saudaraku, beberapa waktu lalu, minggu lalu saya khotbah tentang Yohanes 10 ayat 10, di mana di sana Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka memperoleh hidup." Kata hidup di sini dari bahasa Yunani dari kata zoe. Sementara kalau kita lihat kata hidup di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang sangat familiar. Yang pertama bios. Dari sini kita memahami tentang kata biologi yang artinya ilmu yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup. Tetapi di dalam apa yang Yesus katakan, dia tidak mengatakan memberikan bios, tetapi memberikan zoe yang artinya bukan sekedar hidup, tetapi sebuah kehidupan yang memiliki tujuan. Dan tujuan yang diberikan Yesus adalah tujuan ilahi. Kita bukan sekedar hidup lalu mati, tetapi kita hidup punya tujuan untuk melakukan kehendak Allah. Dan ketika kau melakukan kehendak Allah, kelimpahan seperti masih relate dengan ayat ini. Kelimpahan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kelimpahan ini memiliki makna kelimpahan akan kehadiran Tuhan. Kelimpahan akan damai sejahtera. Kau boleh saja mengalami masalah persoalan, tetapi yang kau bisa mengalami kelimpahan sukacita di tengah masalah persoalan. Hidupmu tidak ditentukan oleh situasimu, tetapi hidupmu ditentukan oleh Allah, oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah seni dalam kehidupan kekristenan. Bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah duka cita. Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah sakit penyakit. Bagaimana kita bersyukur di tengah masalah persoalan. Dan ketika engkau sampai di titik ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidupmu sudah mencapai yang namanya tujuan ilahi. Dan kalau kehidupan kita sudah ada di situasi ini, maka seperti pemazmur berkata, enggak ada lagi yang aku inginkan. Karena apa? Dia hanya perlu kehadiran Tuhan. Tuhan tidak menuntun umatnya ke jalan buntu. Bahkan kalaupun engkau ada di jalan buntu, dia buka jalan ketika tidak ada jalan. Sama seperti bangsa Israel melewati laut Teberau. Dia akan membuat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Seperti yang biasa saya katakan, lebih daripada yang bisa kau harapkan, lebih daripada yang bisa kau pikirkan, lebih daripada yang bisa kau kerjakan, dia akan kerjakan di dalam, di sekeliling, dan melalui engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tadi saya bertanya sama Cianti bagaimana kesehatannya, dan dia berkata sepertinya sudah hilang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Cianti ini juga sering kami doakan dalam doa kami selain daripada Oma, yang Oma siapa? Oma Lichen ya, kami selalu doakan dan kami percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka apa yang menjadi keinginan Tuhan, hati Tuhan ada di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ayatnya yang ke-13 dan ayat 14. Di sini dikatakan Tuhan menghidupkan yang gersang. Padang gurun pun berlimpah-limpah. Ini ayat 13. Saya baca secara lengkap Bapak Ibu Saudaraku. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bapak Ibu, menitik ini bukan titik ya, tetapi kalau tadi Bapak Ibu lihat di gambar saya ada semacam tetesan, droplet air. Ini artinya titik-titik embun. Tanah yang gersang itu, ini berkaitan dengan Yore tadi. Tanah yang gersang itu disirami oleh titik-titik embun, titik-titik hujan Bapak Ibu Saudaraku. Maka yang gersang, yang tidak ada harapan itu bisa ditanami dengan benih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai.
kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku, padang gurun itu melambangkan kekeringan. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel, Bapak Ibu di sana kita lihat bagaimana gurun panasnya luar biasa. Yang belum pernah ke Israel, saya bisa sarankan Anda pergi ke Jogja. Di sana ada miniatur Israel, namanya Gumuk Pasir. Sebelum saya pergi ke Israel, saya trial dulu di sana, saya bayangkan saya di Israel. Bapak Ibu Saudaraku, dan kenyataan, apa yang kau pikirkan itu bisa terjadi dalam kehidupanmu. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Amin. Tetapi kalau kau berpikir tentang firman Tuhan, ajaran Tuhan, maka apa yang kau pikirkan itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, padang gurun itu adalah sebuah harapan yang tidak ada jaminannya. Bahkan boleh dikatakan sebuah tempat tanpa harapan. Itu melambangkan kekeringan, sebuah hal yang tandus, sebuah jalan buntu. Orang bisa tersesat di padang gurun, sama seperti orang bisa nyasar di laut kalau tidak ada arah. Di padang gurun juga orang bisa tersesat. Itu memiliki sebuah arti situasi tanpa harapan. Tetapi dengar baik, kalau engkau mau diajari oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, melangkah di dalam jejak-jejaknya Tuhan, maka padang gurun bisa menjadi taman bunga. Bapak Ibu Saudaraku, padang gurun bisa menjadi kebun buah-buahan. Kalau kita lihat di padang gurun yang gersang, ini adalah pohon korma, Bapak Ibu Saudaraku. Pohon korma ini adalah satu pohon yang sangat unik. Karena apa? Kalau pada masa dulu, beda dengan sistem pertanian modern yang ada di sana. Pada masa dulu untuk nanam pohon korma, maka biji korma itu harus ditanam dan ditimpa oleh batu yang sangat besar. Sehingga ketika benih ini mulai tumbuh, ketika dia mau tumbuh ke atas, dia nggak bisa. Maka karena apa? Begitu berat beban yang menimpa dia. Lalu apa yang terjadi? Maka benih ini akan mengembangkan akarnya. Dia akan bertumbuh ke bawah sampai kemudian mencapai mata air, sumber mata air di bawah. Setelah dia mencapai sumber mata air di bawah, Bapak Ibu Saudaraku, maka dia mulai bertumbuh ke atas. Ketika dia bertumbuh di atas, batu yang sangat besar itu dia bisa gulingkan. Dan ketika ada badai, ada panas yang mengerikan di padang gurun, dia tidak takut tumbang, dia tidak takut kekeringan. Karena apa? Akarnya sudah sangat kuat di bawah. Kehidupan kita juga digambarkan seharusnya seperti pohon korma. Ketika engkau menjalani perjalanan bersama dengan Tuhan, jangan langsung silau melihat, oh orang sudah diberkati, oh orang sudah dipakai hebat luar biasa. Tetaplah kau bertekun dan menancapkan akarmu kepada sumber mata air, yaitu firman tadi. Maka ketika engkau sudah kuat di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-12, di sana dalam bahasa Indonesia dikatakan, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari dari Tauratmu. Ayat 13 di sana dikatakan, untuk menenangkan dia pada hari malapetaka. Bapak Ibu Saudaraku, kata hajar di situ saya lebih suka menerjemahkannya dengan dilatih atau diajar. Dari kata asar, dibentuk Bapak Ibu Saudaraku. Ketika engkau mau diajar, ketika engkau mau dibentuk oleh Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Persoalan yang kau hadapi bukan untuk menghancur binasakan engkau, melainkan untuk mengajar, untuk melatih engkau. Sehingga otot-otot rohanimu memiliki kekuatan terbentuk. Dan ketika engkau sudah terbentuk, dibentuk oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, maka tujuannya adalah ayat 13, untuk menenangkan dia pada hari-hari malapetaka. Artinya begini,
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini perlu dipahami. Menenangkan dia pada hari-hari malapetaka. Biasanya pada saat ada malapetaka, orang itu akan takut, cemas, khawatir. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan, orang yang sudah dilatih Tuhan, orang yang sudah diajar oleh Tuhan, itu tidak mengalami hal seperti itu. Justru dia mengalami ketenangan. Dari kata syakat dalam bahasa Ibrani yang sama dengan arti kata salom. Artinya begini, di luar boleh goncang-ganjing, tetapi di sini ada ketenangan yang luar biasa. Itu manfaat ketika kita mau diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika engkau memulai tahun ini dengan sebuah hati yang berserah, diajar oleh Tuhan, dan pemazmur berkata bahwa engkau memahkotai tahun dan jejak-jejakmu mengeluarkan lemak. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa menjadikan keinginan Tuhan, mengikuti Tuhan, langkah Tuhan, arahan firman Tuhan, dan kemudian menjadikan keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Maka dengar baik, Tuhan akan menghidupkan yang gersang. Banyak peristiwa tentu yang tidak kita tahu di dalam sepanjang tahun 2026 ini. Tapi kau gak perlu takut, karena apa? Tuhan katakan dia menghidupkan yang gersang. Padang gurun berlimpah-limpah. Kalau kau mau diajar oleh Tuhan, maka dengar baik, kau akan mengalami situasi di luar sana boleh gonjang-ganjing, tapi kau mengalami ketenangan yang luar biasa. Sama seperti ketika Yesus dan murid-muridnya berlayar di tengah gelombang yang begitu rupa, Yesus bisa tertidur di buritan, dan kau pun akan bisa mengalami hal yang sama. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya kesunyian bisa menjadi pujian. Sorak-sorai di sana, bukit-bukit bersorak-sorai, itu sebuah gambaran. Padang gurun itu sunyi. Tetapi di tengah kesunyian, Tuhan bisa membuat sorak-sorai buat umatnya. Dengar baik, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya. Jadi kalau Anda yang suka mujizat, maka rahasianya sukai keinginan Tuhan. Sukai keinginan Tuhan, mujizat akan mengikuti engkau. Bukankah pemazmur berkata begini? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Katakan mengikuti. Kata mengikuti ini dari kata yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, ini bukan sekedar mengikuti, tetapi dikatakan seperti ini, berlari. Berlari mengejar engkau. Bayangkan engkau sedang berlari dikejar sesuatu. Biasanya kalau orang berlari dikejar sesuatu itu dikejar bahaya biasanya. Ya, dikejar oleh keterdesakan. Tetapi ketika engkau mengikuti jejak Tuhan, engkau berlari, bukan bahaya yang mengikuti engkau, melainkan berkat Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akhir tahun penuh dengan sukacita. Semuanya bersorak-sorai dan menyanyi. Perhatikan urutannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan urutannya di dalam teks ini. Di sini katakan, yang pertama, Tuhan memahkotai tahun. Ini berbicara tentang bagaimana kita mengawali tahun ini. Yang kedua, Tuhan menuntun. Menuntun kita, berbicara tentang jejak-jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Ini berbicara tentang Tuhan menuntun. Yang ketiga, Tuhan memulihkan. Ketika kita berbicara tentang menitik, embun menitik, padang gurun menitik, ini berbicara tentang pemulihan. Dari yang gersang dia ubah menjadi gembur. Dan dengar baik, ketika engkau mengikuti step-step ini di dalam sepanjang tahun ini, di akhirnya kehidupanmu akan memuliakan Tuhan. Jadi awal tahun dimulai dengan iman, sepanjang tahun disertai penyertaan Tuhan, ikuti jejak Tuhan, dan akhir tahun engkau akan memuji Tuhan dengan sukacita.
Bagian terakhir Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur ini mengajarkan bahwa waktu bukan milik manusia tetapi milik Tuhan. Inilah sebabnya perjanjian baru menegaskan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tahun boleh berganti tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama, serahkan rencanamu kepada Tuhan. Serahkan rencanamu kepada Tuhan dan biarkan hidupmu diajar oleh Tuhan. Bukan hanya minta berkat. Ya. Yang kedua, jalani tahun ini dengan ketaatan. Menjadikan keinginan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Bukan dengan ketakutan. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan di padang gurun. Kalau kau menghadapi masalah persoalan di tahun ini, jangan menyerah, jangan undur. Sebab Tuhan akan mengubah persoalan itu menjadi sukacita. Amin. Dan yang keempat, hidupi tahun ini sebagai perjalanan iman. Bukan sekedar target hidup atau resolusi tadi. Jadikanlah keinginan Tuhan menjadi target hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, awal tahun bukan tentang janji kita kepada Tuhan, melainkan tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Mari melangkah ke tahun yang baru bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan ke depan pun Dia akan menyertai kita. Haleluya.